Bapak Ibu dosen, sebelum kita lanjut, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book ya, yang seperti saya tampilkan ini, yaitu berbagai macam e-book, termasuk yang paling utama itu adalah prompting untuk kita menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 maupun sampai Sinta 6, kemudian menulis buku dengan cepat yang bisa digunakan untuk kegiatan Tridharma Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini ataupun pada link yang sudah ada pada tautan yang saya tampilkan ini. Di situ juga masih banyak e-book yang bermanfaat, yang berguna untuk penulisan-penulisan artikel ilmiah. Nah, silakan Bapak Ibu dosen download, kunjungi link berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya minta ditayangkan ininya Pak dari Aptisi. Sambil karena waktu ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, pertama Aptisi memberikan pandangan secara umum tentang penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 yang diawali dari kami membawa beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Pertama bahwa permasalahan di perguruan tinggi itu di dalam penerimaan mahasiswa baru 2025 kemarin dari perguruan tinggi dari kementerian lain, dari PTN dan PTS. Tentu kalau dari PTS penerimaan mahasiswanya kita punya masalah khusus, baik di kementerian lain juga punya masalah khusus, PTN juga punya masalah khusus. Next ya, 2 kali next ya. Ya, terus ya. Nah, kemudian permasalahan secara umum di Indonesia kita punya masalah, di dunia kita punya masalah bahwa krisis pembelajaran di beberapa negara, kemudian konflik dan krisis iklim di mana kita kekurangan infrastruktur dan lain sebagainya dari krisis ini, sedangkan di negara-negara maju kampus sekolah dan sekolah-sekolah sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, di dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia belum. Karena apa? Kekurangan guru, kekurangan dosen, ya biaya pendidikan berkurang dan lain sebagainya. Akhirnya kampus tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi industri dan teknologi. Next. Permasalahan pendidikan selanjutnya tadi di dunia, sekarang di Indonesia. Di Indonesia ada masalah utama bergeser dari kuantitas jumlah sekolah kepada atau kampus kepada kualitas output dan karakter. Ya, malah sekarang kampus sudah banyak sekali dan sudah melebur menjadi beberapa kampus dari 4.700 sekarang di angka 4.300. Namun di sisi lain permasalahan ini adalah masalah-masalah akhlak yang menjadi permasalahan juga beban kurikulum yang masih kurang karena kita tidak mampu menyesuaikan dan peraturan-peraturan yang banyak masih membelenggu pendidikan tinggi pada khususnya. Yang ketiga, masalah perguruan tinggi ya, terutama di perguruan tinggi negeri. Kita punya PTNBH, beban PTNBH dari Badan Hukum, dia harus menaikkan UKT, kemandirian finansial. Ini memang kasihan teman-teman perguruan tinggi berbadan hukum ya, karena rektornya juga tidak terbiasa untuk menghadapi hal-hal yang krusial. Kemudian di perguruan tinggi negeri penerimaan mahasiswa baru masalahnya terjadi setelah ada komersialisasi jalur mandiri. Dengan jalur mandiri ini terjadi meritokrasi dari ekonomi dan akses terbatas menjadikan permainan di berbagai perguruan tinggi negeri, akhirnya beberapa rektor kena tangkap ya. Nah, di sini terjadi inerisasi birokrasi yang kaku sehingga agilitas kurikulumnya jadi rendah, birokrasinya kaku, perguruan tinggi negeri tidak sesuai dengan harapan masyarakat ingin menghasilkan lulusan yang baik. Nah, di sisi lain ya, perbandingan next ya, masalah PTN dan PTS saya bagi ada sumber dana dari PTN dan sumber dana dari PTS, di mana subsidi negara dan jalur mandiri ini diberikan pada PTN, tapi PTS
tidak mendapatkan subsidi tersebut. Masalah utamanya adalah komersialisasi dan UKT yang tinggi dan sekaligus penerimaan mahasiswa mandiri yang menjadi masalah di perguruan tinggi negeri yang mempengaruhi penurunan jumlah mahasiswa secara masif dan survival di perguruan tinggi swasta. Di sisi lain, kualitas dosen terkonsentrasi di PTN dan guru besar melimpah, sementara kekurangan guru besar maupun dosen dan riset terbatas di PTS. Tantangan eksternalnya adalah bahwa perguruan tinggi negeri kita belum ada yang masuk 100 world class university. Maka mestinya perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru harusnya dibatasi sehingga mampu berjuang membawa kancah kebaikan perguruan tinggi Indonesia. Di sisi lain, persaingan dengan PTN dan kampus asing menjadikan permasalahan perguruan tinggi swasta. Next, saya percepat saja karena waktu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, permasalahan berikutnya penerimaan mahasiswa baru itu untuk PTN ya karena APBN-nya menjadi kecil ya di PTN. Tentu menjadikan UKT menjadi naik karena PTNBH harus mencari uang. Nah, di sisi lain ada yang berlimpah dari full APBN terkait beasiswa penuh, asrama, uang saku yang dikeluarkan oleh PT Kedinasan. Ini sebenarnya permasalahan pokoknya di sini. Nah, di sisi lain PTS yang mandiri biaya kuliah dan mahasiswanya dibiayai oleh masyarakat dengan jumlah 4.000 dan PTN hanya 184 jumlahnya dan 100 PT Kedinasan. Namun Bapak Ibu bayangkan dengan jumlah mahasiswa yang 13 sampai 30 ribu mendapatkan rata-rata di angka 100 juta per mahasiswa. Ini yang menjadi masalah. Tetapi di mahasiswa PTN cuma di antara 6 sampai 10 juta. Kalau di PTS setelah saya melihat men-searching 5 tahun, Kementerian Pendidikan Ristek Dikti itu mengambang, memberikan uang APBN kepada swasta itu mengambang. Nah, di sisi lain kita lihat bahwa jumlah mahasiswa kita cukup banyak di PTS. Next, tabel perbandingan biaya dan jumlah perguruan tinggi, saya kira tadi udah ya. Next ya, lagi. Nah, ini di sisi lain kita juga punya fokus pembagian tugas. Oleh karenanya Bapak Ibu dan teman-teman, dari semuanya permasalahan agar penerimaan perguruan tinggi negeri menjadi bagus, swasta juga bagus, PT Kedinasan juga bagus, maka kami mengusulkan pertama, perguruan tinggi kedinasan mestinya ke depan fokus utamanya kepada permasalahan strategis dan kedaulatan negara. Jadi nggak usah nerima mahasiswa banyak karena beban APBN kita nanti tergerus oleh perguruan tinggi kedinasan atau kementerian lain. Padahal mereka mestinya tidak usah ngurus pendidikan tinggi. Ya. Kemudian perguruan tinggi negeri, kita ingin Indonesia adalah minimal 50 besar, kalau 100 besar. Kita nggak ada, baru di 300 besar. Maka harapan kami adalah bahwa perguruan tinggi negeri fokus saja kepada riset, inovasi, dan reputasi global, memasuki world class university. Sedangkan perguruan tinggi swasta fokus kepada pemerataan akses, yaitu menaikkan APK dan pembangunan desa. Di mana Pak Presiden Pak Prabowo pada saat ketemu saya di ITB, beliau menanya, bisa nggak ya Indonesia APK-nya 38? Saya katakan APK di kementerian kita itu palsu. Sebenarnya kita masih di 27-28, cuma kementerian nulisnya 32. Karena apa? Perguruan tinggi swasta itu hampir usianya itu rata-rata mahasiswanya kelas karyawan. Tapi sama kementerian dihitung semua. Nah Bapak Ibu, ini menjadi masalah. Saya cerita sama Pak Presiden, kalau 38 bisa, samakan saja kita dengan UT. UT bisa buka di mana-mana, swasta bisa, cuma diktat kok. Itu bisa sekali. Nah Pak Presiden mengatakan, oh mungkin, ya mungkin sekali. Oke, kemudian fokus, saya cerita sama Pak Presiden, fokus kita, uang habis itu untuk perguruan tinggi kedinasan. Ya, kita habis ke sana, maka ke depan perguruan tinggi kedinasan fokus saja kepada program studi khusus yang mahal.
Apa? Untuk menyekolahkan akademi militer, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, Polri atau intelijen. Sedangkan untuk PTN khusus studi langka, strategis dan bangsa. Saya menyampaikan kepada Pak Presiden apa? Contohnya kalau saja, mohon maaf Bapak sekalian, kalau Freeport lari Pak, kita nggak bisa punya apa-apa. Karena apa? Tenaga ahli kita nggak ada. Tenaga ahli Mas, kenapa ITB tidak buka aja di sana? Udah nangani saja. Karena apa? 1/320 titik itu Brunei Darussalam. Dari Kalimantan luasnya 1/312. Tapi menjadi negara kaya, rajanya menjadi negara terkaya ketiga dunia, tapi makmurnya bukan main. Padahal kita punya ribuan titik. Saya presentasikan mapnya kepada Pak Presiden. Kita punya ribuan titik. Kalau Indonesia fokus saja nanganin perguruan tinggi negeri, jadi kita jangan bersaing dengan negeri. Negeri kasih uang yang banyak, titik-titik itu buka di situ, kasih uang sebanyak-banyaknya. Swasta nggak usah dikasih, maka negara kita akan maju. Saya sudah sampaikan pada Pak Presiden. Bidang studinya dikhususkan, program studi emas, program studi nikel, program studi baterai. Jangan bisnis, ekonomi, kasih ke swasta yang gitu-gitu. Dan waktu Pak Satrio udah sepakat dengan kami. Nah, bidang studi untuk swasta yang umum saja, ya. Dan swasta cenderung membuka rural based education for industrialization. Jadi swasta itu membuka perguruan tinggi di desa-desa, diperluas agar anak desa yang pinter nggak datang ke Jakarta. Karena begitu datang ke Jakarta, ambil program studi teknik industri, nggak balik lagi karena di kampungnya nggak ada industri di sana. Ini permasalahan pokok. Target mahasiswanya tadi untuk perguruan tinggi kedinasan hanya calon aparatur negara yang strategis, tentara, polisi. Bisa dipercepat, Pak. Oke, saya cuma 1 lembar aja, Bu. Kemudian target mahasiswa untuk swasta, talent terbaik untuk juga menyelesaikan permasalahan bangsa dan mahasiswa asing untuk mencari devisa. Ya, Australia menempati posisi ketiga untuk mencari devisa perguruan tingginya. Sedangkan target mahasiswa untuk perguruan tinggi swasta, masyarakat umum, daerah tertinggal, mereka bisa. Jenjang prioritasnya untuk perguruan tinggi kedinasan, jenjang prioritas khusus kebutuhan kedinasan saja. Kemudian untuk perguruan tinggi negeri fokus ke S2, S3. Untuk apa? Agar bisa masuk kepada world class university. S1 sedikit, tetapi S1 serahkan kepada perguruan tinggi swasta. Skema pembiayaan, silakan PT kedinasan 100% dengan full scholarship. Kemudian perguruan tinggi negeri tentu ada yang bayar dari masyarakat, yang komersial, karena juga di sana bisa riset, tapi ada yang dari APBN. Perguruan tinggi swasta nggak usah dibantu, Pak, Bu. Perguruan tinggi swasta nggak usah dibantu, biar mereka mencari mahasiswa, tapi KIP-nya dinaikin. Karena bayangkan di negeri 1 tahun, di swasta bisa selesai. Di swasta itu masih ada 1.500.000. KIP kita di 2.500.000. Maka 1 kali negeri 1/4 biaya di kedinasan sudah selesai di swasta. Kalau APK-nya dikasihkan ke swasta, maka APK kita akan naik. Keunggulan operasionalnya apa? Tadi PT kedinasan fasilitasnya rahasia dan terpusat. Kemudian keunggulan operasionalnya untuk PTN, fasilitas risetnya banyak dan laboratoriumnya canggih, tapi swasta silakan mereka menggunakan konsep rural based education dekat dengan basis produksi. Yang terakhir, kontribusi lainnya yang perguruan tinggi kedinasan khusus untuk instalasi militer dan negara, kemudian PTN untuk menyelesaikan kawasan sains dan teknologi, menyelesaikan permasalahan negara, tapi untuk swasta silakan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Nah, kalau kita bagi, nggak usah ribut antara PTS PTN, tetapi negara hadir, silakan bantu sebesar-besarnya PTN, PTS nggak usah dibantu, tapi dengan begitu swasta bisa kebagian mahasiswa, swasta hidup.